panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-Nya, maka kita bisa bertatap muka walaupun lewat room Zoom di hari ini. Dan tentunya ini dalam rangka webinar berbagi praktik baik Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku episode yang kelima. Saya Dian akan memandu Bapak dan Ibu untuk webinar ini selama 2 jam ke depan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, webinar ini terselenggara atas kolaborasi antara Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek yang mengusung tema kali ini di hari ini 29 Oktober 2022 adalah berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital melalui pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Program webinar ini merupakan program webinar praktik baik yang merupakan wadah berbagi bagi setiap orang yang ada di barisan perubahan yang dengan moto bergerak, tergerak, dan menggerakkan, dan yang ingin membagikan praktik baiknya kepada sesama guru di seluruh Maluku. Balai Guru Penggerak menyediakan sertifikat online dan juga pergantian pulsa bagi peserta yang hadir di hari ini dan mengisi link daftar hadir yang telah di-share oleh admin di room chat, dan tentunya kegiatan ini secara live. Sebelum kita akan memulai webinar ini, saya mengajak Bapak dan Ibu menunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita telah masuk di acara ini tanpa membuang waktu. Saya mengundang dengan hormat Ibu Ibu Rika Yanuarti yang berasal dari Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek yang sudah boleh bergabung di saat ini. Beliau merupakan komandan, kalau tidak salah ya, komandan dari 22 kontestan dari pembatik Maluku di saat ini. Kepada Ibu Rika, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maupun menerapkan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup terdekat, yaitu tempat Bapak dan Ibu sahabat rumah belajar berdedikasi gitu ya, tempat mengajar masing-masing. Nah, kemudian di level 4 ini, semua kemampuan yang sudah dimiliki, baik itu dari level 1, 2, dan 3, kalau bisa kita tingkatkan lagi nih, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita imbaskan, kita berikan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga ke rekan-rekan guru yang lain, maupun lingkungan pendidikan di sekitar kita. Dan bahkan pembatik level 4 ini meskipun dilaksanakan secara daring gitu, tapi kesempatan untuk berkolaborasinya itu boleh lintas provinsi, lintas daerah gitu ya. Jadi diperkenankan terbuka kesempatan untuk membuka jejaring, membuka kemampuan untuk saling bekerja sama gitu ya, saling untuk kemampuan kooperatif, menjalin komunikasi dengan stakeholder pendidikan terkait seperti saat ini dilakukan oleh SRB Maluku, yaitu dengan Balai Guru Penggerak Maluku. Ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi supaya kita sama-sama saling mengetahui apa sih peranan kita sebagai guru, kemudian apa yang bisa dilakukan secara kolaboratif dengan Balai Guru Penggerak Maluku yang kebetulan ini ya relatif merupakan institusi baru gitu ya pada tahun 2022 ini. Nah, kalau pada kesempatan siang hari ini
saya hanya ingin memotivasi Bapak Ibu sahabat rumah belajar bahwa ayo kita manfaatkan kesempatan mengikuti level 4 ini tidak dengan menganggap tugas berbagi dan berkolaborasi ini sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri, baik itu dalam berkomunikasi, kemudian dalam menjalin kerjasama, dan juga dalam memperluas jejaring supaya peran kita sebagai guru bisa lebih lebih meningkat gitu, tidak hanya untuk sebagai profesi mengajar di satuan pendidikan masing-masing, tapi bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi, seperti itu. Mungkin saya nggak bisa berpanjang kata gitu ya, karena ini juga saya diberi pesan oleh Kak Melita dari Duta Rumah Belajar bahwa ini pengisi materinya cukup banyak gitu. Jadi dari saya itu saja. Selamat berbagi gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya baik dan bermanfaat. Dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dian selaku moderator. Baik. Terima kasih Bu Rika sudah boleh memberikan motivasi bagi teman-teman kontestan yang 22 gitu, 22 orang Bu, dan pada saat ini mereka juga akan berbagi praktik baik satu persatu Bu. Terima kasih sudah boleh hadir bersama dengan kami Bu. Salam hormat, sukses selalu untuk Ibu dan keluarga. Baik, terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selamat sore Bapak Kepala BGP yang sudah boleh bergabung bersama kami di saat ini Bapak. Pada saat ini mohon maaf tadi kami langsung membuka kegiatan ini, tetapi selanjutnya kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Maluku, saya persilakan untuk memberikan arahan. Ya, baik. Mohon maaf, selamat, saya nyalakan lampu dulu ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta. Mudah-mudahan di situ juga masih siang. Sore, Mohon Pak. maaf, tadi sedang berlangsung kegiatan, jadi tidak bisa keluar kalau ada Pak Dirjen biasanya. Baik, pertama saya ucapkan selamat tentu saja kepada Bapak Ibu yang berkenan berbagi pada hari ini, dan terima kasih mempercayakan kegiatan berbagi ini melalui channel YouTube BGP, dan tentu itu sesuatu yang positif dan menjadi kebanggaan bagi kami di BGP. Yang pertama, kedua, selamat juga karena Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang akan berbagi ini adalah termasuk sahabat rumah belajar yang tadi sudah melalui level 3 dan sekarang pada level 4 ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu siapa dari Pusdatin, mohon maaf. Bu Rika, Pak. Ibu Rika. Ibu Rika, ya. Pak. Ibu Rika, terima kasih sudah ikut hadir di sini ya. Mudah-mudahan bukan hanya daring saja ya, walaupun pembatik level 4 ini daring, suatu saat nanti mungkin menyusul teman-teman yang lainnya sudah berkunjung ke BGP Maluku, Ibu Rika juga ikut bisa hadir di sana dan ketemu dengan teman-teman atau guru-guru hebat ini yang kurang lebih 20 orang ya, yang berbagi 22. Ini secara luring ya, 22 orang ya. Kemudian ini suasana kemarin kita baru merayakan atau melewati hari yang cukup bersejarah, yaitu tanggal 28 Oktober, yaitu di mana kita dalam sejarah kita bersatu ya, bersatu dalam hal sisi ada satu bahasa, satu nusa, satu bahasa, walaupun kita berbeda-beda ya. Dan saya kira ini yang
ada di sini 22 orang berbagi ini saya kira ini cukup menggambarkan semangat pemuda itu, pemuda untuk bersatu dan melalui cara berbagi. Itu yang luar biasa. Jadi saya kira kemudian dihubungi oleh teman-teman untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan kegiatan ini, maka menurut saya ini tidak perlu bukan sesuatu yang pantas untuk dipertimbangkan dalam artian tolak atau tidak, terima atau tidak. Saya kira ini adalah satu hal yang positif dan saya kira memang harus didukung. Kemudian mudah-mudahan saja Bapak Ibu ini semangat berbagi ini tidak hanya berhenti karena ada satu kontestasi tertentu dalam rangka memperebutkan katakanlah duta rumah belajar atau mungkin nanti berganti duta teknologi ya. Mudah-mudahan semua sukses ya, apapun itu namanya, toh tidak akan mungkin semua orang akan menjadi berhasil untuk mendapatkan gelar duta, tetapi apapun namanya ya, Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berbagi, terutama yang 22 orang ini sudah sesungguhnya sudah merupakan duta yang itu akan sangat potensial untuk bisa bergabung bersama BGB dalam rangka memajukan pendidikan di Maluku di masa depan. Ya. Kemudian Bapak Ibu bicara kolaborasi, ada kata kolaborasi, jelas sudah menggambarkan adanya kolaborasi karena walaupun sama-sama kontestan tetapi bisa ada dalam satu forum itu sudah luar biasa. Kemudian transformasi, kalau cerita tentang transformasi ini kan berarti kita memulai dengan cara yang berbeda, ya. Walaupun tujuan sama, tetapi cara yang berbeda. Dan tentu saja salah satu yang berbeda di sini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan lebih spesifiknya adalah platform yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa dan yang harus ditularkan kepada guru-guru yang lain. Jadi tidak hanya sebatas oleh Bapak Ibu sahabat rumah belajar ini, dan saya kira ini adalah momen yang paling tepat untuk kemudian semakin banyak atau semakin memperluas pengaruh kepada guru-guru yang lain. Dan karena ini cukup banyak, saya kira memang tidak elok juga kalau kemudian saya memanfaatkan atau menghabiskan waktu Bapak Ibu untuk berbagi ini karena pasti tidak akan sabar lagi. Dan oleh karena itu saya hanya dengan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, silakan segera dilanjutkan kegiatan ini untuk melanjutkan momentum berbaginya. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa memberi manfaat yang luar biasa kepada peningkatan mutu pendidikan kita. Saya kira demikian, Ibu Dian. Saya kembalikan ke Ibu Dian, silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak Kepala untuk arahannya. Selamat beraktivitas Bapak dan sukses selalu. Berikutnya Bapak Ibu ada berbagi praktik baik dari Duta Rumah Belajar, dan kepada perwakilannya 10 menit saya berikan waktu. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang saya hormati perwakilan dari Pusdatin, Mbak Rika yang cantik, yang tetap tersenyum dari tadi, yang saya hormati kakak-kakak, rekan-rekan Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku, yang saya banggakan, rekan-rekan sahabat rumah belajar, dan para peserta webinar berbagi praktik baik di sore hari ini. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, patutlah kita panjatkan puji dan syukur, karena hanya atas berkat dan ridho-Nya lah kita semua boleh berkumpul di tempat ini, walaupun hanya secara daring untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rika, saya juga sudah di-call oleh kakak senior saya
Ibu Mei untuk tidak memperpanjang arahan sebagai motivasi saya. Jadi di sini saya mau bilang kepada Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan sahabat Rumah Belajar Provinsi Maluku, ke-22 Bapak Guru dan Ibu Guru yang hebat yang telah melewati proses sampai ada di tahap ini. Jadi mereka sudah melewati dari level 1 yaitu level literasi, kemudian level implementasi, level kreasi, dan yang terakhir adalah level berbagi dan berkolaborasi yang akan diadakan saat ini. Sesuai dengan amanah dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tentang bagaimana memusatkan pendidikan kepada siswa, ada dua yang selalu saya ingat saat ini, yaitu kita sebagai guru harus mengikuti kodrat anak, artinya menghamba pada anak, dan mengikuti kodrat zaman. Dan kalau dibilang mengikuti kodrat zaman, Kemendikbudristek dalam hal ini adalah Pusdatin telah selalu mengupgrade ilmunya di bidang digitalisasi, salah satunya yaitu pembatik, yaitu pembelajaran level PIK, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dijalankan oleh Pusdatin, di mana di situ kita sebagai Bapak Ibu Guru hebat harus menyerap ilmu yang diberikan yang berinovasi untuk memasuki era digitalisasi yang menuntut kita pada zaman saat ini. Untuk itu kepada rekan-rekan sahabat Rumah Belajar, bahwa saya mau bilang di saat ini kita mengikuti kegiatan pembatik ini, janganlah kita berpikir untuk ujung-ujungnya kita akan menjadi duta. Yang dulunya duta Rumah Belajar, saat ini adalah duta teknologi. Tapi bagaimana kita mengimplementasi ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pembatik ini kepada rekan-rekan guru kita. Salah satunya saya mengucapkan terima kasih yang Bapak Ibu Guru sudah jalankan saat ini, yaitu tentang berbagi praktik baik, inovasi pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat semua, yang berikut ini yang kita tunggu-tunggu sejak tadi. Ini merupakan berbagi praktik baik daripada 22 kontestan SRB Maluku, dan mereka semua akan berbagi tanpa terkecuali. Untuk itu pada para kontestan saya berikan waktu 5 menit per orang, 5 menit per orang karena 22 ya, jadi cukup banyak dan luar biasa. Bisa hemat berapa tahun nih kalau kita melihatnya. Nah, berikut ini kita mulai dari Pak Budi Santoso. Kepada Bapak Budi saya persilakan 5 menit, Pak. Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Jelas, Pak, sangat. Oh ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon izin share screen ya. Baik. Oh, masih belum bisa, Ibu. Baik, Mbak Ike, tolong diberikan Pak Budi co-host. Pak Budi sudah bisa. Sudah, Pak, sudah. Oh ya, sudah. Sebentar ya. Ya, sudah terlihat Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Terima kasih. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran menyenangkan bersama Mulpin. Mulpin ini merupakan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi nanti di sini kita bisa membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan murid kita untuk belajar tanpa menggunakan jaringan atau internet begitu. Jadi ini cocok untuk di daerah sini yang terkadang jaringan bermasalah, itu masih bisa mengakses multimedia pembelajaran interaktif ini. Di sini profil saya itu Budi Santoso, saya dari SMP Negeri 15 Guru. Di sini saya juga sebagai fasilitator guru penggerak dan co-kapten komunitas belajar.id. Dan ini ada media sosial saya. Berikutnya, ini contoh multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di sini, ini nanti akan saya bagikan tentang materi peluang empirik. Nanti akan berisi media
yang sangat interaktif tentang materi pada matematika. Ini saya stop dulu. Sekarang saya akan share tentang aplikasi untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di sini aplikasi yang digunakan itu bisa menggunakan aplikasi yang bervariasi. Kalau kemarin ini saya menggunakan Smart Apps Creator. Kemudian di sini ini bisa dipilih menggunakan versi iPad atau Android. Android Pad bisa juga. Biasanya itu nanti lebarnya 1280, kemudian tingginya 720, itu umumnya begitu. Kemudian ini saya akan open local file, saya akan buka multimedia pembelajaran interaktif dari yang sudah pernah saya buat. Di sini tampilan Smart Apps Creator itu hampir sama dengan tampilan PowerPoint. Pada umumnya sama, ada menu insert, template, animasi, dan sebagainya. Kemudian di sini bisa menggunakan slide dari background, itu bisa juga. Di sini Bapak Ibu, ini tentang peluang empirik. Lalu di sini bisa dimasukkan hotspot atau button. Jadi nanti ada tombol-tombol, ketika diklik nanti akan menuju ke slide yang dituju. Sekarang saya akan coba preview. Terlihat, Ibu Dian, terlihat nggak? Terlihat ya? Terlihat Pak, sangat jelas. Ya, jadi ini saya akan preview di sini ketika tadi ada musiknya, saya klik off musik berarti itu tidak menyala musiknya. Ketika di on berarti ini bisa menyala. Nah, sekarang saya matikan aja musiknya. Ini ketika diklik start, jadi ini masuk ke menu-menu awal pada peluang empirik ini. Yang pertama itu bisa klik petunjuk. Di sini siswa bisa melihat petunjuk dari aplikasi ini. Kalau home itu berarti menuju ke menu awal. Kalau next ke halaman selanjutnya dan sebagainya. Lalu ketika kita klik home, nanti akan kembali ke menu awal. Kemudian kita lanjut tujuan. Nah, di sini ada tombol next. Ketika diklik next berarti akan menuju ke halaman berikutnya. Lalu di sini ada materi. Di sini bisa disisipkan juga video. Jadi ketika kita klik video, maka akan menuju ke video yang kita masukkan dalam API ini. Jadi ini aplikasi selain menampilkan materi dan sebagainya itu ada juga menampilkan video. Nah, ini bisa kita masukkan video. Nah, itu percobaan siapa yang membuat aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan gambar dan biodata yang dibutuhkan. Oke, ini saya tutup. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membuat semuanya nanti bisa diekspor dan bisa diupload ke portal rumah belajar yaitu pada sumber belajar. Nanti kalau mau ekspor berarti diklik di bagian kanan atas, kiri, bagian kiri. Kiri paling atas, kemudian output. Nah, setelah itu nanti bisa diekspor dalam bentuk aplikasi Android. Nah, ini kalau Android berarti dalam bentuk aplikasi nanti bisa diinstal di HP. Nah, nanti itu kalau diubah menjadi bentuk aplikasi. Nah, ini saya tutup dulu. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu nanti bisa membuka portal rumah belajar, yaitu pada sumber belajar. Nah, di sini nanti ada sumber berupa konten, ada konten web, semuanya muncul di sini. Nanti Bapak Ibu ini bisa masuk di sini. Kalau masuk berarti menggunakan akun Google yang Bapak Ibu pakai untuk rumah belajar. Nah, ini untuk melihat yang ada di sumber. Nah, untuk yang tadi, yang saya sampaikan tadi itu ada di web. Konten web saya, itu sudah saya upload di portal rumah belajar. Lah, ini peluang empirik ini. Ini sama seperti tadi, kalau ini ada di portal rumah belajar, yaitu pada sumber belajar. Ya, itu saja dari saya tentang penyampaian materi tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini tadi tampilan konten web di rumah belajar.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi dengan mulpinnya gitu ya. Baik, berikutnya tanpa membuang waktu, Bapak Budi sukses selalu, semoga tembus gitu ya. Baik, berikutnya adalah Pak Alfi. Kepada Pak Alfi saya persilakan. Cek sound terdengar, Budian. Silakan Pak, jelas. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terlihat, Bu? Terlihat Pak. Budian terlihat? Terlihat Pak. Oke. TIKAR ini adalah akronim dari temukan informasinya, praktik gerakannya. Nah, saya tidak akan jelaskan bagaimana sintak dari discovery learning, Bapak Ibu ya. Ini bukan hal baru lagi bagi kita. Sudah digencakkan pada saat pencanangan gerakan literasi sekolah di tahun 2016. Ada beberapa model pembelajaran yang menjadi kebutuhan kita saat itu, salah satunya adalah discovery learning. Ya, nah langkah-langkahnya mungkin seperti ini. Setelah siswa diberi rangsangan, kemudian ada masalah yang kita bahas, kemudian mengolah data. Dari mengolah data ini, siswa memproses informasi lewat data processing. Pada saat siswa mengolah informasi, saya mengarahkan mereka untuk berkunjung ke sumber belajar, rumah belajar, untuk mencari informasi terkait tentang topik yang sedang dibahas hari itu. Ya, dengan berbagai keterbatasan sarana, tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap berinovasi, karena memang menjadi sebuah tuntutan saat ini. Ya, mungkin salah satu teknik yang saya pakai itu adalah yang teman-teman juga sudah pelajari di guru penggerak, yaitu inquiry apresiatif. Nah, ini salah satu strategi yang bisa Bapak Ibu pakai sebagai strategi kekuatan untuk mengembangkan sebuah program atau model pembelajaran. Nah, sebelum siswa verifikasi, disinilah saya include model pembelajaran TIKAR, Bapak Ibu ya, strategi TIKAR, sorry. Ya, siswa saya ajak untuk praktik dulu, menguji data yang mereka dapat di sumber belajar, rumah belajar, terus kita praktik secara nyata, apakah yang ada di sumber belajar dengan apa yang kita praktikkan itu terbukti atau tidak. Nah, sebelum itu baru di generalisasi. Nah, ini tahapan-tahapan untuk discovery learning melalui model pembelajaran TIKAR. Jadi tidak ada inovasi yang saya buat lebih detail, karena memang karakteristik muridnya dan keterbatasan sarana yang ada di sekolah seperti itu. Sehingga mungkin dengan langkah-langkah seperti ini, yang pertama, pemanfaatan portal rumah belajar juga menjadi bagian daripada sebuah inovasi pembelajaran dan menjadi bagian daripada sebuah tuntutan murid saat ini. Yang kedua, karya-karya yang kita buat dalam bentuk aksi nyata, ya kita expose ke portal rumah belajar, platform Merdeka Mengajar. Ini bisa menjadi sebuah praktik baik dan bisa dipelajari oleh teman-teman guru lainnya yang mengakses ke platform Merdeka Mengajar. Ya, mungkin dari saya demikian, Bu Dian ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Alwi dengan discovery learning TIKAR-nya gitu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada Ibu Imaniar. Ibu Imaniar akan berbagi praktik baik juga selama 5 menit ke depan. Silakan Ibu Imaniar. Ibu Imaniar, apa bisa merespon saya? Silakan Pak Alwi, apakah sudah? Mbak Iki silakan. Nah, sudah Bu. Sudah Bu.
Baik Ibu Terlihat, Bu. dan sahabat rumah Ibu dan sahabat rumah belajar semuanya, saya ingin berbagi praktek baik. Ya. Dengan judul Benefit is Protect melalui pemanfaatan PMM dan portal rumah belajar. Benefit adalah obat atau vitamin yang memang digunakan untuk memelihara kestabilan tubuh kita. Nah, karena mapel saya adalah kimia, maka saya mengambil judul Benefit is Protect yang artinya adalah pembelajaran inovatif berbasis project, problem, dan TIK melalui pemanfaatan PMM dan portal rumah belajar. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yunansyah Maulani, guru kimia dan juga prakarya pada SMA Negeri 2 Ambon, merupakan guru penggerak angkatan 1 dan adalah sahabat rumah belajar Provinsi Maluku tahun 2022. Ya, adapun untuk praktek baik yang sudah saya terapkan, yang saya ambil adalah praktek baik yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran kimia di SMA. Semoga ini bisa membawa Bapak Ibu inspirasi kepada Bapak Ibu guru yang sedang berada di ruang virtual Zoom ini. Baik, ya Bapak Ibu karena waktu yang sangat singkat sekali, perkenalkan nama saya Miftahul Rahman, nama sekolah saya merupakan guru bahasa Inggris sekolah saya dari SMA berada di kawasan internet, tidak ada listrik, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sebagai alat yang sudah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa pertama ini adalah belajar saya bisa menggunakan profil saya yang merupakan informatif, namun kemudian Bapak Ibu harus sebelum saya melewati sekarang menjabat sebagai sekarang website informatikannya yang saya angkat pada baik pada waktu itu kepanjangannya pada aturannya adalah TIK Bapak Ibu. Jadi yang pertama dengan saya karena saya menyesuaikan di leveling kondisi level peserta di daya tangkap. Jadi semoga kedepannya saya ingin melakukan hal yang gabung dengan kami, saya mencoba untuk melakukan lewat hal yang kecil. Sedikit cerita tentang baik yang sudah saya lakukan, membawa virtual biasa saya lakukan. Karena geografi sekolah kami yang berada di dekat Gunung SS, di bawah turunan SS itu ada pom bensin kecil dan tebing Hatipia, serta kawasan itu ada namanya Bayan dengan musuhnya ada tema besar. Sekolah saya baru berdiri pada tahun 2016. Lesung itu tulisannya lesung, hanya mempunyai bahasa Inggris. Jadi panjangan dari ini merupakan lesson itu les of English, lesson of English. BAI adalah kreatif, mengembangkan inovatif, atraktif. Jadi kenapa saya pilih lesson? Karena berlama-lama saya ingin mengajarkan saja memutarkan karena sekolah karya saya yang sudah saya upload pada platform saya yang menanamkan kepada para peserta didik nilai atau dimensi Pancasila dicanangkan Kemendikbud. Kemudian di situ saya mengambil metode SAWAT. Jadi metode SAWAT adalah kepanjangan dari jigsaw atraktif. Jadi saya mengadopsi dari metode lama ke metode baru. Kemudian saya kombinasikan dengan TIK atau pembelajaran berbasis TIK. Seperti saya mengambil kalau Bapak Ibu guru hebat yang lain yang ada di ruangan ini pasti sudah tahu jadi saya mengambil pionir-pionir siswa yang paham dengan alat video pembelajaran dari portal rumah belajar, kemudian ditonton melalui laptop, alat TIK, kemudian dijelaskan kembali kepada kelompoknya. Setelah itu share screen, Ibu ketahui bahwa topik yang saya gunakan atau konten yang biasa Bapak Ibu prosedur memulai pelajaran. Di sini kearifan lokalnya adalah saya membuat satu kemudian saya meminta Bapak Ibu videokan, saya mempresentasikan satu persatu untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekolah saya berada di kawasan yang berbagi dari saya. Semoga kita bisa saling menginspirasi alat untuk membangkit atas saya dari saya. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa semoga ini belajar Bapak Ibu bisa membawa
Tapi namun inspirasi pada Ibu harus Bapak Ibu guru yang sedang berada di ruangan ruang sosial media seperti baik. Oke, lama-lama yang saya angkat pada sekali Bapak Ibu pada ini adalah penggunaan nomor. Jadi merupakan ringan saja karena saya menyesuaikan dengan kondisi peserta didik daya tangkap. Saya akan menjelaskan tentang ketika saya ingin melakukan yang sudah saya lakukan. Mencoba untuk melakukan melalui yang pertama ini adalah profil saya, oke Bapak Ibu, profil saya emrohnya praktik baik yang baru saja saya lakukan. Sebelum saya melewati tempat pada website portal Rumah Belajar atau pada pembatik. Itu panjangnya pembelajaran di situ ada namanya praktik baik dengan yang pertama tema besar literasi, lesson CIAC, level kelas. Lesson itu tulisannya lesson. Jadi semoga kedepannya Bapak Ibu yang lain bisa bergabung dengan kami pada lessonnya. Itu les baik English, lesson of English. CIAC saya kreatif, inovatif, luar biasa. Jadi kenapa saya pilih lesson? Karena sekolah saya yang mengajarkan kearifan Gunung Es di bawah kanan soal konvensional penggerak angkatan dan tebing Hatupia serta kawasan wisata orang para peserta didik dan nilai-nilai atau asal Bapak Ibu ketahui bahwa Pancasila saya baru berdiri pada tahun 2016 sahabat dan kemudian yang mempunyai mengambil metode Sawat. Jadi saya metode Sawat adalah kepanjangan dari saya Jigsaw Bapak Ibu guru. Jadi saya mengarah di sekolah untuk mempelajari metode mengembangkan sekolah metode baru. Kemudian saya kombinasikan berlama-lama dengan challenge saya atau pembelajaran terkait bukti karya saya yang sudah saya upload pada platform Merdeka Mengajar ini pasti sudah tahu Jigsaw itu seperti apa. Jadi saya mengambil pionir-pionir siswa yang paham dengan alat video pembelajaran dari portal Rumah Belajar, kemudian ditonton melalui laptop, alat TIK, kemudian dijelaskan kembali kepada kelompoknya. Setelah itu dan Bapak Ibu ketahui bahwa topik yang saya gunakan atau konten yang saya gunakan adalah tentang prosedur. Jadi urutan-urutan. Nah, di sini kearifan lokalnya adalah saya membuat sagu tumbuk, kemudian saya meminta siswa untuk memvideokan, mempresentasikan satu persatu untuk menjelaskan teks prosedur atau how to make sagu tumbuk. Jadi sedikit berbagi dari saya, semoga kita bisa saling menginspirasi. Terima kasih Bu. Mungkin itu saya dari saya. Salam ala TIK. Kemudian dijelaskan kembali kepada kelompoknya. Setelah itu dan Bapak Ibu ketahui bahwa topik yang saya gunakan atau konten yang saya gunakan adalah tentang teks prosedur. Jadi urutan-urutan. Nah, di sini kearifan lokalnya adalah saya membuat sagu tumbuk, kemudian saya meminta siswa untuk memvideokan, mempresentasikan satu persatu untuk menjelaskan teks prosedur atau how to make sagu tumbuk. Jadi sedikit berbagi dari saya, semoga kita bisa saling menginspirasi. Terima kasih Bu. Mungkin itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohman dengan lesson Cia ya, menggunakan metode Sawat. Berikutnya Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, saya mempersilakan Bapak Rizal. Bapak Rizal juga akan berbagi praktik baik di sini selama 5 menit ke depan. Silakan Bapak Rizal. Tahapan C4 atau ke atasnya. Jadi untuk tujuan pembelajaran pun sangat diperiksa atau diperhatikan oleh penilai. Sebentar, tidak naik ini. Sudah nampak di layar, Bu? Ya. Jadi di sini saya mengambil mata pelajaran matematika untuk bangun ruang. Untuk indikator pembelajarannya pun bisa nampak di sini kita anak diusahakan untuk bisa menguraikan. Jadi itu ditampilkan atau di apa namanya indikator pembelajarannya tujuannya itu di taraf kognitif atau C3 sampai ke C6. Begitu juga dengan pada aspek keterampilannya juga untuk psikomotor. Lalu saya lanjut
untuk tahap PMR itu pendidikan matematika realistik, ketika kita sudah menampilkan benda-benda nyata pun anak-anak masih ada sebagian ataukah beberapa yang belum memahami, sehingga ada sebuah aplikasi yang di sumber belajar augmented reality berbasis di rumah belajar itu untuk dapat membuat anak-anak lebih tertarik ya. Jadi aplikasinya kita download, kemudian diambil beberapa komponen, mulai dari punya mark, lalu dia punya petunjuk tutorial videonya juga ada. Jadi nanti anak-anak bisa praktekkan di depan kelas. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Lalu ada materinya. Sebentar. Nah, di sini. Alat peraganya benda yang saya bawa, kemudian ada aplikasi. Jadi aplikasi itu anak-anak nanti pasang di handphone dan juga harus berbasis internet. Jadi tidak bisa digunakan secara offline. Nah, sumbernya di sini Bapak Ibu bisa lihat ada sumber media air yang saya manfaatkan, yaitu di sini, belajar ID Kemdikbud. Ini sudah muncul di, coba saya klik. Jadi nanti di dalamnya itu teman-teman bisa manfaatkan daripada sumber-sumber belajar ataukah media augmented reality yang berhubungan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Saya Jansen Belseran, saya guru SMP pada SMP 1 Atap Perwawan, guru matematika Kabupaten Maluku Utara Daya, Provinsi Maluku. Ya, mungkin saya ingin berbagi sedikit praktik baik yang sudah saya lakukan di tempat saya mengajar. Di sini praktik baik saya itu saya membuat video pembelajaran untuk mendukung pembelajaran kooperatif. Jadi kita semua sudah tahu seperti apa itu pembelajaran kooperatif, dan itu pembelajaran secara kelompok, ada materi yang disajikan. Namun saya di sekolah saya memilih untuk menyajikannya dalam bentuk video pembelajaran yang saya sajikan kepada siswa, kemudian mereka sendiri akan menyimak video pembelajaran itu yang setelah saya buat. Video pembelajaran ini saya sudah buat pada waktu tugas pembatik level 3 dan saya mencoba untuk menerapkannya di tempat di mana saya mengajar. Untuk ketahuan Bapak Ibu semua, di tempat saya mengajar itu mungkin sama tadi dengan Pak Rukman, tidak ada listrik, kami hanya menggunakan tenaga surya, kemudian wifi-nya juga tidak ada. Jaringan 4G-nya aja, tapi tidak mampu untuk membackup seluruh pengguna Android yang ada di tempat saya. Jadi, siswa untuk diajak untuk belajar IT, untuk masuk, untuk browse, menggunakan internet itu sangat sulit, sehingga saya menyediakannya dalam bentuk offline, videonya dalam bentuk offline. Pak, berikutnya ada berbagi juga dari Bapak AR Solisa. Bapak AR Sosialisa, saya persilakan 5 menit mulai dari sekarang. Bapak AR Sosialisa, apa bisa merespon saya? Dan bersiap-siap Ibu LD Kaile. Silakan. Ibu Mei bisa share screen? Mohon maaf Bapak Ibu karena di sini mati lampu jadi.
Silakan, Bapak Sosialisa. Ya, baik, sudah kelihatan Kak Ibu kan? Terlihat Pak, terlihat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Sore hari ini saya akan membagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah setelah mendapat pelatihan pembatik ini. Praktik baik yang saya sudah lakukan yaitu penerapan inovasi pembelajaran model blended learning melalui pemanfaatan sumber belajar, fitur sumber belajar yang ada pada portal Rumah Belajar dan juga asesmen murid. Next. Ya, untuk model pembelajaran blended learning sendiri adalah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran face-to-face atau secara offline, kemudian ada juga langsung digabungkan menjadi dengan pembelajaran secara online atau secara daring. Jadi pembelajaran ini dilakukan bersamaan, Bapak Ibu. Jadi dalam satu waktu tertentu, pembelajaran ini dapat dilakukan secara bersamaan. Next. Ya. Pada kegiatan awal atau tahap pendahuluan itu saya melakukan kita berusaha menggunakan IT di dalam, yaitu menggunakan komputer dan mengakses portal Rumah Belajar. Di dalamnya ada laboratorium maya, Bapak Ibu. Nah, sudah tentu di akhir dari kegiatan itu, saya dengan siswa melakukan umpan balik sekaligus kesimpulan terhadap materi yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu untuk selengkapnya praktik baik saya, Bapak Ibu bisa akses di YouTube saya. Bapak Ibu bisa buka Robert Rahakbau, itu ada ya YouTube saya, channel YouTube saya, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Mungkin bisa menjadi rujukan bagi Bapak Ibu saat mau mengajar tentang seri dan paralel menggunakan laboratorium. Dan bukan cuma guru IPA saja Bapak Ibu, tetapi di laboratorium maya itu banyak ya, bukan cuma untuk rangkaian seri dan paralel saja Bapak Ibu, tapi banyak yang terdapat di situ. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya bagikan bagi kita semua di kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Rahabau sudah boleh berbagi praktik baik bersama kita di saat ini. Bapak Ibu, tanpa membuang waktu langsung saya mengundang Ibu Ahla untuk berbagi praktik baik. Ibu Ahla, saya persilakan waktu Ibu 5 menit. Silakan Ibu Ahla. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin sharing Bapak Ibu semua. Baik, silakan Ibu Ahla. Ya. Agak bising ya Bu, mohon maaf Bapak Ibu kalau agak bising. Oke Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu?
Terlihat Bu, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya adalah seorang guru dari Sekolah Dasar SD Negeri 12 Ambon. Saya merupakan salah seorang sahabat rumah belajar. Alhamdulillah masih masuk pada level 4 di tahun ini. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Adapun praktik baik yang saya lakukan yaitu saya melaksanakan model pembelajaran inovatif yang saya pilih adalah PBL atau Project Based Learning dengan memanfaatkan aplikasi rumah belajar dan PMM. Saya lanjut Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf. Oke, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Untuk model pembelajaran ini, ada banyak sekali pendapat dari para ahli tentang pengertiannya, tetapi saya lebih memilih pada pengertian menurut Afriana. Karena menurut Afriana inilah yang sementara ini sedang berlangsung atau sedang terjadi pada dunia pendidikan kita. Yang mana kalau menurut Afriana, model pembelajaran PBL atau Project Based Learning yaitu suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Karena model pembelajaran inilah yang sekarang sedang kita jalankan sesuai dengan kurikulum kita yaitu Merdeka Belajar. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, why? Kenapa? Kenapa sampai saya harus memilih ini, model pembelajaran ini? Karena dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat memperoleh hasil yang nyata. Selain itu dapat juga melatih sifat kolaborasi. Intinya di sini adalah kolaborasi dari siswa maupun keaktifan siswa. Karena di dalam Merdeka Belajar ada 3 prinsip utama dalam Merdeka Belajar, yaitu yang pertama melibatkan murid dalam penentuan tujuan, terus memberikan pilihan cara. Jadi siswa sendiri yang akan memilih cara belajarnya seperti apa sesuai kebutuhannya. Lalu yang ketiga, tidak lupa Bapak Ibu, yaitu melakukan refleksi. Jadi ini saling terkait semua apa yang dilakukan dalam praktik baik saya. Saya lanjut Bapak Ibu. Mungkin tidak lama. Oke, ini adalah dokumentasi praktik baik saya, memang dalam YouTube, tetapi sudah saya crop dalam bentuk foto-foto kecil. Karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 5 menit, ini saya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Oh maaf, portal rumah belajar yaitu Sumber Belajar. Sumber Belajar di sini saya pada bagian kerangka itu saya suruh siswa mengamati, lalu mereka dapat mengamati, lalu berdiskusi, lalu yang terakhir, pada hasil yang terakhir, siswa dapat membuat suatu proyek. Proyek ini dikembalikan lagi kepada siswa, kira-kira proyeknya sesuai kebutuhan mereka. Mereka sendiri yang akan memilih, bisa bercerita, bisa merupakan suatu gambar, bisa merupakan suatu tulisan. Jadi tidak terlepas dari kurikulum yang sedang berjalan, yaitu Merdeka Belajar. Nah, oke Bapak Ibu semua, mungkin itu sebagian kecil yang dapat saya sharing. Yang ingin saya tekankan di sini, selain pada Sumber Belajar, bukan hanya untuk kami para pembatik yang dapat menggunakannya, Bapak Ibu yang lain juga boleh masuk, boleh daftar menggunakan akun email Bapak Ibu masing-masing. Lalu ada portal-portal yang dapat Bapak Ibu gunakan sebagai suatu referensi. Paling bagus itu ada Bank Soal, ada Letmaya, maupun sampai dengan Sumber Belajar. Sumber Belajar ini yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan pada platform Merdeka Mengajar, di situ saya sudah seperti Bapak Risa maupun guru-guru yang lain, karena saya juga merupakan wali kelas 5, saya menggunakannya untuk melatih siswa melaksanakan latihan-latihan soal AMDK dengan cara mengirimkan mereka link. Memang siswa belum bisa masuk, tetapi masuknya lewat link yang kami kirimkan lewat WA Group. Lalu ada praktik baik, Bapak Ibu boleh walaupun mungkin tahun ini belum masuk pada pembatik, tetapi berbagi praktiklah dari pengalaman-pengalaman kami. Saya rasa Bapak Ibu semua guru-guru hebat yang memang sudah berbuat praktik baik. Nah, praktik baik itu boleh Bapak Ibu
share, bisa berbagi bukan hanya untuk guru-guru yang... Dan salam sejahtera bagi kita sekalian, salam rumah belajar, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fred Noya, saya berasal dari SMA swasta LKMD Laha Ambon. Dan di kesempatan kali ini, sebelumnya itu saya izin Bu untuk share screen dulu. Silakan Pak, silakan. Sudah ya Bu? Dapat lihat ya Bu? Terlihat Pak, silakan. Oh, ya. Ya baik, kebetulan saya punya video praktik baik saya ini terkait tentang pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam penerapan model pembelajaran OLSI bagi guru dan siswa. Nah, saya langsung saja tanpa membuang waktu, di mana model pembelajaran OLSI sendiri ini merupakan model pembelajaran yang berupa pembelajaran kontemporer, di mana suatu pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme yang berfungsi membekali suatu kemampuan peserta didik dengan mengakses berbagai suatu informasi yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran kita sebagai guru di dalam kelas. Nah, khusus untuk model pembelajaran OLSI sendiri ini, dia pertama kali dikemukakan oleh Lee dan Hanafin itu pada tahun 2016. Nah, di dalam model pembelajaran OLSI sendiri ini Bapak Ibu, jadi model pembelajaran OLSI itu adalah O itu adalah on it, L-nya itu adalah learn it, dan S-nya itu adalah share it. Nah, model pembelajaran OLSI sendiri ini merupakan suatu model pembelajaran kontemporer di mana kerangka konseptualnya itu terdiri atas dua bagian ya Bapak Ibu, di mana untuk ada teorinya dan juga ada sintaknya. Untuk teorinya sendiri itu terbagi atas tiga, yakni adalah self-determination theory, yang kedua adalah contribution theory, dan yang ketiga itu adalah constructionism theory. Sedangkan untuk sintaknya itu ada tiga, yakni adalah on it, learn it, dan share it. Jadi OLSI itu sendiri merupakan sintak dari model pembelajaran tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu praktik baik saya di kelas saya ya Bapak Ibu, di mana saya membawakan mata pelajaran geografi, dan di sini saya mempergunakan fitur sumber belajar di dalam portal rumah belajar sendiri sebagai mendukung untuk saya punya proses pembelajaran di kelas. Nah, kita lihat dulu untuk khusus sintaknya OLSI sendiri, kita mulai dari on it ya Bapak Ibu, di mana pelaksanaan on it itu dimulai dari langkah awal ya, mulai dari pertama masuk kita ke dalam kelas, yakni adalah pada saat pendahuluan, di mana kita sebagai guru memberikan otonomi kepada siswa untuk memberikan berupa pilihan-pilihan dari siswa tersebut. Jadi siswa tersebutlah yang menentukan itu tujuan dari pembelajarannya mereka. Kalau sampai kita sudah memberikan pilihan-pilihan itu kepada para siswa, maka dengan sendirinya rasa tanggung jawab, rasa memiliki akan kita punya materinya itu akan bisa terjawab dengan sendirinya Bapak Ibu. Setelah proses learn on it-nya itu selesai Bapak Ibu, kita mengarahkan siswa untuk pada sintak yang kedua, yakni adalah sintak learn it, di mana sintak learn it sendiri itu merupakan guru memberikan bimbingan, arahan, mendukung bagaimana siswa memilih sumber belajar yang ada. Jadi pada saat proses learn it sendiri, Bapak Ibu, kita setelah siswanya itu memilih kelompok-kelompoknya itu masing-masing, kita mengarahkan siswa untuk bagaimana siswa tersebut mengakses informasi-informasi terkait tentang mereka punya pilihan-pilihan pada saat on it tersebut, dan di mana di sini informasi-informasi yang siswa
cari atau siswa gali tersebut mereka mengambilnya itu dari fitur sumber belajar di dalam portal Rumah Belajar itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi di dalam fitur sumber belajar itu tersedia berbagai macam referensi yang memang mendukung untuk Bapak Ibu punya proses pembelajarannya itu di kelas. Nah, proses yang terakhir di sini dari sintak model pembelajaran OLSI sendiri adalah share it, Bapak Ibu. Jadi untuk share it sendiri itu di mana siswa dia mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya tersebut. Jadi di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu, di mana ada di situ saya cuma hanya taruh satu gambar aja, tetapi ada beberapa gambar-gambar yang lain di mana siswa mereka secara visual mereka menggambarkan sebuah pulau ya Bapak. Saya langsung memberikan waktu 5 menit kepada Ibu Ventia untuk berbagi praktik baik di saat ini. Ibu Ventia, saya persilakan. Terima kasih Bu Ike untuk waktunya Bapak dan Ibu. Saya 2 orang peserta dari terakhir ya Bapak dan Ibu. Dan memang lampu padam sudah hampir 2 jam Bapak dan Ibu, jadi saya mohon maaf, saya screen materinya tidak bisa dilaksanakan, tetapi Bapak dan Ibu 5 menit ke depan ini yang diberikan waktu untuk Ibu Eke, saya akan bercerita tentang praktik baik saya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan waktu ngantuknya kita Bapak dan Ibu bisa termultisi dengan baik ya Bapak dan Ibu, bisa mencerna semua perkataan yang penjabaran materi yang sudah diberikan dari pemateri pertama hingga pemateri yang kedua. Lihat lewat platform Merdeka Mengajar. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, izinkan saya mohon maaf, tadi saya lupa memperkenalkan nama saya Ventia Sitania Pesi, guru pada SMP Negeri 4 Ambon. Terima kasih Ibu untuk waktunya, saya kembalikan kepada Ibu Ike. Baik, terima kasih Ibu Ventia untuk berbagi praktik baiknya bersama dengan kami di sini. Baik, selanjutnya ada Bapak J. Marantika yang sudah ada di room ini. Silakan berbagi Bapak J. Marantika selama 5 menit ke depan. Saya persilakan. Nah, selesai. Terima kasih Pak Nov. Terdengar? Jelas, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak yang terhormat Bapak Kepala BGP dan teman-teman SRB serta para peserta webinar di hari ini, para Bapak Ibu guru hebat. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung sebelumnya izinkan saya untuk sesinya. Ya, Ibu Moderator, apakah video saya sudah terlihat di monitor? Belum, Pak. Ya, mungkin ada sementara proses ya. Sementara proses, ya. Silakan Pak, terlihat. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Jiki Marantika. Saya guru SMA Negeri 63 Maluku Tengah yang tepatnya di Kecamatan Pulau Haru di Negeri Ulaliu, dan saya guru kimia di sana. Oke, Bapak Ibu, di sini terkait dengan praktik pembelajaran yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua terkait inovasi model pembelajaran OILIS dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Ya pasti Bapak Ibu belum pernah kan, pasti saya yakin belum pernah dengar model pembelajaran OILIS ini. Ini adalah hasil pengembangan saya dari model pembelajaran OILIS ini terkait dengan saya menggabungkan beberapa sintaks dari model pembelajaran dan saya menggunakan strategi diferensiasi dengan menggunakan juga games Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor
kira apa itu OILIS, kemudian terkait dengan sintaks OILIS sendiri dan tujuannya serta prinsipnya. Ini Bapak Ibu, model pembelajaran OILIS sendiri itu adalah model pembelajaran yang mengangkat masalah secara fakta atau kontekstual, di mana untuk yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan literasi, kemudian kemampuan pemecahan masalah dengan games, serta membuat pembelajaran itu bersifat menyenangkan dan siswa ini menjadi pembelajar yang mandiri Bapak Ibu. Ya, untuk sintaksnya Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. Nah, ini untuk tahap pertamanya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu pembagian kelompok yang saya sampaikan tadi, ada audio, ini mereka dengarkan podcast ya Bapak Ibu. Kemudian yang kinestetik ini terkait dengan working gallery. Nah, kemudian karena saya punya materi itu terkait materi kimia, jadi saya pakai untuk 12 prinsip kimia, saya gunting-gunting, lalu saya menempel untuk yang kinestetik, mereka membacanya materinya per masing-masing 2 orang Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu ada bahan ajar juga. Di sini saya buat MPI atau media pembelajaran interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya sudah upload di sumber belajar dan dimanfaatkan dari peserta diri sendiri. Ini Bapak Ibu buktinya, saya sudah upload ini pada akun saya. Ini Bapak Ibu ya sumber belajarnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pada sintaks yang keempat yaitu integrasi games and discussion. Nah, Bapak Ibu pada tahap ini peserta didik mereka melakukan permainan dan berdiskusi dalam kelompok di mana dikaitkan dengan materi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu luar biasa, dan di sini memang terjadi keaktifan peserta didik dalam melakukan permainan. Nah, di sini permainannya berupa apa Bapak Ibu? Permainannya berupa game puzzle. Jadi prinsipnya itu saya sudah print out dan gunting-gunting menjadi 7 bagian. Dan saya sebagai pendidik, saya juga berusaha untuk membuat peserta didik itu dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk menyusun prinsipnya itu menjadi utuh kembali. Makanya saya buatnya agak sulit sedikit supaya memang peserta didik bisa berpikirnya dengan kritis dan juga bisa pecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian sintaks yang kelima yaitu solve the problem, ya pasti memecahkan masalah ya Bapak Ibu ya. Pada proses ini peserta didik memecahkan masalah dalam kelompok ya Bapak Ibu dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari dan juga lewat games ya. Konsep mana? Konsep yang tadi mereka sudah melakukan proses literasi itu Bapak Ibu pada sintaks yang ketiga Bapak Ibu. Jadi di sini nih kemampuan berpikir kritis siswa juga sangat diutamakan Bapak Ibu sama kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu dapat lihat itu ada siswa yang menyusun puzzle-nya menjadi utuh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mereka mempresentasikan hasilnya Bapak Ibu. Ini ada terjadi diferensiasi produk. Ini ada yang menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu dari yang tadi untuk kelompok yang audio. Ada juga yang untuk membuat rangkuman. Di sini Bapak Ibu ada juga yang menonton video. Ini kayaknya saya tadi lupa pasang Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sintaks yang terakhir adalah conclusion atau peserta didik menyampaikan kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran yang ada. Nah, kemudian ini adalah pemanfaatan PMM pada praktik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ini untuk model OILIS Bapak Ibu. Ini saya sudah upload. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca ini tujuan OILIS. Ini tadi saya sudah sampaikan ya untuk jaringan di kota kami sedang gangguan, dan saya izin tidak menyalakan kamera Ibu Moderator, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan berbagi praktek baik yang saya lakukan. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Linanda Dirce Kaile, guru matematika di SMP Negeri Gua Mardobo, Kepulauan Aru. Nah, model pembelajaran inovasi yang saya terapkan, yang saya lakukan di sekolah saya adalah inovatif pembelajaran dengan model Dylan pada kemas pembatik.
Nah, DILAN itu kepanjangannya adalah model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu gunakan, yakni Discovery, Inquiry Learning, dan KEMAS, itu kepanjangan adalah kelas matematika asik yang pembatikan pembelajaran berbasis TIK. Jadi Bapak Ibu, di mana kebanyakan guru matematika, bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Naru, tapi hampir di seluruh Indonesia mengalami masalah saat mengajar karena dianggap mata pelajaran yang sulit. Nah, apalagi di sekolah saya itu mempunyai 2 shift pagi dan shift siang. Sehingga apabila saya mendapat shift siang, membuat saya harus berpikir keras agar siswa tetap fokus dalam pembelajaran. Nah, maka saya menggabungkan ilmu yang saya dapat pada pendidikan guru penggerak dan simpatik, dan saya membuat program yang namanya KEMAS, kelas matematika asik, di mana proses pembelajarannya Bapak Ibu, saya akan membagi siswa dan Ibu yang berada di room ini, selain pemateri ya, selain pembicara, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Dan untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu langsung oleh Ibu Ike. Kepada Ibu Ike saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya, Bapak Ibu mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera untuk di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk yang ingin langsung bertanya jawab karena ini sudah diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, silakan. Bisa raise hand? Iya, boleh. Iya. Silakan Pak Irwan. Peringkat-peringkat itu bisa naik ya. Terima kasih, demikian yang boleh kami sampaikan. Kami sebagai penanggung jawab implementasi kurikulum Merdeka menyampaikan apresiasi, terima kasih banyak kepada rekan-rekan ya, para duta rumah belajar, ada Ibu Melita Salamoni, ada Pak William, ada juga Pak Kapten ya. Kemudian teman-teman Kapten dan Co-Kapten, kemudian para Bapak Ibu guru pembatik yang sudah boleh terlibat di dalam kegiatan di saat ini. Yang pasti kita bukan cuma sampai di sini, ada kedepannya masih akan ada webinar-webinar selanjutnya, karena di implementasi kurikulum Merdeka kami juga ada punya kurang lebih beberapa kegiatan yang nanti akan kami lakukan baik secara online maupun secara luring. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan di saat ini, dan atas nama Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, kami menutup secara resmi kegiatan webinar berbagi praktik baik pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar di saat ini. Semoga apa yang kita lakukan di saat ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita dan semua masyarakat yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Penjab sudah boleh mendukung kegiatan kita di saat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah boleh hadir di saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ike. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Dian. Ya, Ibu Diannya lagi lampunya mati. Ibu Dian sudah live dari tadi sepertinya Bapak dan Ibu yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan praktik baik pembatik level 4. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Oh. Bapak Ibu mohon izin untuk tutup room di saat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ferry, Bu Ike. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu Melita. Pak Ferry dan Bu Ike. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Mbak Feni. Terima kasih untuk Bapak Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku, Ibu Mei dan teman-teman. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bapak Alfi dan teman-teman. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Ibu Mei, para duta, Ibu para duta rumah belajar, sama Bapak William. Terima kasih.
Pak Ferry dan Bapak Guru hebat semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.